Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Belajar Geografi. Pada video kali ini membahas tentang materi geografi kelas 12, masih pada bab interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi dan tata guna lahan. Pada pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang citra penginderaan jauh. Mungkin di kelas transportasi dan tata guna lahan berhubungan sangat erat, sehingga biasanya dianggap membentuk satu land use transport system. Agar tata guna lahan dapat terwujud dengan baik, maka kebutuhan transportasinya juga harus terpenuhi dengan baik. Sistem transportasi yang macet tentunya akan menghalangi aktivitas tata guna lahannya. Konsep yang mendasari hubungan antara tata guna lahan dan transportasi adalah aksesibilitas. Aksesibilitas berarti kemudahan melakukan pergerakan di antara dua tempat atau lebih. Aksesibilitas meningkatkan dari sisi waktu atau uang ketika pergerakan menjadi lebih murah. Penyusunan jaringan transportasi yang mantap harus memperhatikan dan memperhitungkan banyak aspek, yaitu A. Distribusi penduduk dan kegiatan pembangunan sektoral yang tersebar di berbagai daerah. B. Rencana pemanfaatan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. C. Kebutuhan jasa transportasi antar wilayah dan pusat kegiatan kota. D.
penyediaan jumlah dan kapasitas sarana transportasi. E. Karakteristik dan klasifikasi jaringan jalan menurut fungsinya, baik jalan arteri, kolektor, dan lokal. F. Strategi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan regional. Perencanaan pembangunan jaringan transportasi bersifat dinamis dan antisipatif ke depan, melibatkan peran serta berbagai instansi yang terkait. Transportasi merupakan kekuatan yang membentuk wajah dan perkembangan suatu daerah atau wilayah dalam jangka panjang dan mendatang. Fungsi sektor transportasi dalam pembangunan yaitu A. Menunjang terhadap peningkatan kegiatan pada sektor-sektor lainnya. Pendorong untuk membuka kuterisolasikan daerah-daerah. Selanjutnya, tentang moda transportasi. Moda transportasi ini ada moda transportasi jalan, kereta api, sungai atau danau, dan penyeberangan, baik penyeberangan laut, udara, dan pipa. Pertama, tentang perencanaan jaringan jalan. Moda transportasi jalan mempunyai karakteristik utama yaitu fleksibel dan mampu memberikan pelayanan dari pintu ke pintu. Foto udara dan citra satelit dapat dimanfaatkan untuk desain infrastruktur jalan tol, perencanaan jalan baru, perencanaan jalur alternatif, dan perbaikan jaringan jalan. Kedua, perencanaan rute angkutan. Dengan citra satelit, perencanaan trayek atau rute angkutan dapat dibantu dalam mengatur rute perjalanan yang dilalui oleh kendaraan umum di suatu wilayah, sehingga efisiensi waktu dalam mencapai tujuan dapat tercipta. Selain itu, pengawasan rute angkutan pun dapat dilakukan. Berikut adalah contoh foto udara tentang jalan tol atau pembangunan jalan tol. Selanjutnya ketiga, tentang perencanaan jalur rel kereta api. Jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas yang berupa jalur kereta api. Moda transportasi kereta api ini memiliki keunggulan yaitu daya angkut tinggi, polusi rendah, keselamatan tinggi, dan hemat bahan bakar. Citra satelit dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dan merencanakan rute yang efisien untuk dilalui kereta api. 4. Perencanaan bandar udara. Jaringan pelayanan transportasi udara terdiri dari rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan luar negeri. Moda transportasi udara ini mempunyai karakteristik kecepatan tinggi dan dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain. Citra satelit membantu dalam perencanaan penentuan lokasi bandar udara yang aman bagi pelayaran didasari dengan SOP Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Berikut merupakan contoh jalur kereta api di Magelang. Dan ini adalah foto udara dari bandara. Poin kelima tentang perencanaan pelabuhan. Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. Moda transportasi laut mempunyai karakteristik yang mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar. Kecepatan rendah dan jarak jauh dengan tingkat polusi rendah. Citra satelit juga dapat digunakan untuk mengetahui wilayah yang gelombang laut kecil, wilayah bebas sedimentasi, dan untuk penentuan lokasi pembangunan fasilitas pelabuhan seperti dermaga, gudang, dan jaringan jalan. Poin 6. Jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Jaringan prasarana terdiri dari simpul dan ruang lalu lintas. Keterpaduan jaringan prasarana moda-moda transportasi ini
mendukung penyelenggaraan transportasi antar moda atau multimoda dalam penyediaan pelayanan angkutan yang berkesinambungan. Berikut adalah contoh foto udara dari pelabuhan. Selanjutnya, tentang jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi 5, yaitu pertama, jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Kedua, jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten atau kota, dan jalan strategis provinsi. Ketiga, jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan atau antar ibu kota kecamatan. Serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. Keempat, jalan kota. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Kelima, jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi lengkap dan UKBM-nya, kalian bisa akses di description box. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.